Kembali bersama saya, Pak Ananta Kandaka, ya Koko Ananta Kandaka lebih tepatnya, ya. Dan di sini saya bersama teman-teman dari Gemia Kebijaksanaan. Pada sore hari ini kita punya episode yang luar biasa nih. Episode di mana bintang tamunya ini luar biasa. Yang pertama, luar biasa cantik. Yang pertama, yang kedua luar biasa sukses. Yang ketiga bisa menginspirasi teman-teman muda nantinya. Dan oleh karena itu, ya, kita sore ini kita akan memulai bincang-bincang kita. Dan di depan saya hari ini sudah ada Cici Yosanova Safitri. Iya. Apa kabar, Ci? Baik, baik. Apa kabar, Bro Ananta? Baik. Ya, saya juga baik, Ci. Ya, Cici juga sehat ya. Semoga Cici sehat dan selalu sejahtera dan bahagia. Kelihatannya memang sudah bahagia ya. Karena dari tadi saya lihat senyumnya luar biasa nih. Senyum. Bisa membuat teman-teman jadi terinspirasi untuk selalu bahagia ya. Karena kata orang begini, kalau senyum itu awet muda. Dan ternyata benar, walaupun saya dan si Nova itu kelihatannya sudah tua, tapi kita tampaknya selalu awet muda ya. Bener banget. Saya tidak akan bicara soal umur karena teman-teman udah tahu sendirilah. Kalau orang yang sudah datang ke wawancara ini biasanya udah sukses. Jadi kita nggak usah tanya umur lagi ya. Karena biasanya kalau kita bilang sukses itu biasanya di atas 30-an lah. So-so lah, ya kan? Tapi kali ini kita mau lebih banyak bahas mengenai background ya, background dari Cinova. Oke, Cinova ini kalau saya lihat di CV ya, di resume ini, Cinova ini sekarang lagi aktif di Mark Plus Institute, betul? Iya, betul, Bro Ananta. Mungkin boleh dijelaskan sedikit sih apa sih ini Mark Plus Institute? Pernah sih saya dengar, cuman saya kurang tahu juga. Mungkin teman-teman juga pernah dengar, cuman pengen tahu lebih apa sih sebenarnya Mark Plus Institute ini. Silakan sih. Baik, selamat sehat semua, selamat sehat rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Yosanova, panggilan Nova saja boleh. Ngomongin tentang Mark Plus, jadi Mark Plus itu sebenarnya awalnya namanya Marketing Plus, Bro Ananta. Jadi rekan-rekan sekalian, Mark Plus itu sebenarnya perusahaan lokal kita, tapi kita bisa bilang untuk servis kita terbesar di ASEAN sebenarnya. Jadi kita udah 30 tahun lebih, dari tahun 90-an. Mark Plus Institute sendiri sebenarnya adalah bisnis training, jadi learning gitu ya, learning provider di Indonesia yang fokusnya di marketing sebenarnya. Jadi kalau ingat Mark Plus ya marketing plus yang lain-lain gitu sebenarnya. Sekilas seperti itu. Baiklah, kalau saya lihat juga Mark Plus ini tadi saya cek juga ada kaitannya dengan salah satu figur yang menurut saya cukup sukses ya. Saya dulu ketika saya di kuliah ekonomi saya sering dengar Pak Hermawan Kertajaya. Iya. Beliau kayaknya ada kaitan juga dengan Mark Plus ini ya. Boleh dijelaskan mungkin? Betul. Jadi Pak Hermawan atau kita ngomongin HK ya, kita ngomongin HK doang sih kalau di kantor. Jadi HK ini founder dari Mark Plus sendiri. Jadi beliau ketika mendirikan Mark Plus memang punya kegelisahan bahwa kayaknya suatu saat perusahaan-perusahaan di Indonesia itu butuh deh marketing. Itu tahun 90-an gitu. Jadi dia keluar dari Sampurna waktu itu dari direktur marketing dan distribusi di Sampurna, ada kegelisahan itu. Jadi kayaknya saya harus bikin sendiri deh perusahaan konsultasi di bidang marketing gitu. Tahun 90-an mungkin orang masih belum kebayang gitu marketing apa penting sebenarnya. Tapi kita tuh boomingnya pada saat tahun 98, pada saat krisis moneter, terus reformasi kan ya. Jadi mulai dibuka market gitu. Mereka mulai menyadari bahwa marketing itu penting sekali. Nah, disitulah kita mulai memperkuat posisi kita. Dan akhirnya memang tidak bisa lepas dari Pak Hermawan memang, dan kita sendiri pun tidak lepas dari figur Philip Kotler sebenarnya. Mungkin kalau yang belum familiar, Philip Kotler itu bapak marketing dunia gitu. Jadi kita memang menjadi labnya Philip Kotler. Jadi kita bikin buku internasional banyak gitu ya. Dan Mark Plus sendiri kita bikin
marketing 3.0, 4.0, 5.0, dan sudah diterjemahkan lebih dari 20-an bahasa. Jadi sebenarnya kita mau bilang Marketplace itu adalah perusahaan marketing asli Indonesia yang bisa membanggakan Indonesia di mata dunia. Itu sih sebenarnya keinginan kita, misinya Marketplace gitu ke depannya gitu. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Berarti marketing aja sebenarnya bisa menyelamatkan negara dari kehancuran waktu itu ya, Ci ya? Betul. Jadi makin kompetitif kan sebenarnya karena adanya marketing. Betul. Nanti mungkin sebenarnya saya banyak pertanyaan sini, banyak pertanyaan mengenai marketing ya kan. Dan kalau yang saya lihat juga kayaknya Cici Nova juga nggak ada sinyal lagi. Ada hubungannya dengan suara ya, sekarang ini punya gelar. Halo Ci? Ya. Iya. Jadi kalau yang saya lihat di S1-nya Cici itu S1-nya itu engineering ya. Tapi kalau menurut pandangan orang ya, sebagian orang Indonesia ya, ini nggak bilang semuanya sih, tapi banyak sekali persepsi atau stereotip yang menyatakan bahwa kalau wanita itu jangan masuk ke teknik gitu. Kalau wanita itu masuknya ya yang ekonomi atau kedokteran atau guru. Nah, waktu itu ketika Cici masuk ke engineering, itu mungkin boleh cerita nggak? Ada nggak sih kayak semacam stereotip seperti itu mungkin, atau mungkin dari pihak keluarga atau dari teman atau dari lingkungan? Boleh mungkin Cici ceritain sedikit? Apa ya? Kalau misalnya kenapa waktu itu masuk engineering, aku masuk industrial engineering, jadi teknik industri waktu itu. Sebenarnya ini simpelnya adalah supaya gampang nyari kerja aja sih. Waktu itu pemikiran masih seperti itu. Kita anak generasi 90-an gitu, mau kuliah ya yang penting cepat cari kerja aja. Dan waktu itu yang cepat cari kerja masuk ke teknik industri. Sesimpel itu aja sebenarnya. Nggak ada ekspektasi khusus, nggak ada pemikiran khusus, jadi just do it aja, masuk teknik industri, karena gampang nyari kerjanya katanya gitu, bisa mana aja, gitu bro waktu itu. Tiba-tiba dia keluar sendiri. Oh, putus ini. Sinyal lagi hujan kali mungkin ini. Iya. Oke, ya ini berarti rekamannya nggak apa-apa. Untung direkam dulu nih, kalau nggak bisa bahaya ini. Nyambung ya ini. Oke, Bro Ananta sudah masuk lagi. Oke, Bro. Mohon maaf tadi agak sedikit connection problem, biasa sinyal. Ya oke, tadi Cici udah cerita ya bahwa sebenarnya sih lebih waktu itu mikirnya itu yang penting bisa gampang cari kerja ya. Memang sih kalau zaman dulu itu ketika kita mungkin masa-masa kayak masih kecil begitu, kita kelahiran 80, pasti selalu dikasih tahu sama orang tua kita, udah kamu masuk teknik. Saya juga dulu digituin sama orang tua saya kan, yang penting kamu masuk teknik nanti gampang cari kerja. Tapi ternyata sekarang perubahan dunia begitu cepat dan sepertinya image dari orang-orang zaman dulu itu nggak terlalu berlaku ya, karena sekarang malahan yang gampang cari cuan itu ya orang-orang yang jago komunikasi. Iya, ya kan, jago-jago di bidang sosial, bukannya yang di bidang teknik malahan ya. Memang. Betul. Gitu. Jadi waktu itu Cinova benar-benar mengikuti arahan dari orang tua, atau mungkin memang pengen sendiri aja masuk ke teknik seperti itu? Aku dari kecil itu tidak kepikiran sebenarnya mau kuliah di mana, mau masuk mana gitu. Jadi yang benar-benar di depan mata aja sih. Sebenarnya kesempatan itu datang kan nggak terus-menerus gitu. Dua kali gitu. Jadi apa yang di depan mata, nggak usah terlalu kebanyakan mikir gitu. Jadi nggak usah overthinking, di depan mata, ambil aja dulu gitu. Jadi
apapun kesempatannya dirasa cukup positif gitu di depan mata, ngapain sih lama-lama, ngambil aja dulu. Itu yang waktu itu kepikir. Jadi nggak ada rencana jangka panjang yang terlalu jauh gitu sebenarnya. Ketika memutuskan apapun sebenarnya dalam hidupku ya, gitu aku lihat sih seperti itu. Nah, ini sesuatu yang bagus juga nih teman-teman muda nih. Jadi dibilang bahwa yang namanya kesempatan itu gak datang 2 kali ya teman-teman ya. Sehingga kita harus menggunakan kesempatan itu, apapun itu, kita harus ambil langsung pada saat itu. Tapi waktu itu Cici merasa siap atau nggak siap sih sebenarnya? Karena kan nggak semua orang bisa masuk engineering ya, betul nggak? Nggak semua orang bisa masuk ke engineering. Saya aja dulu ya istilahnya ketika mau masuk ke engineering aja terpentok di matematika, di fisika, kimia, biasalah pembunuh minat belajar nomor 1 di dunia gitu ya. Iya, Tapi gimana? Kalau Cici sendiri waktu itu ada nggak sih hambatan-hambatan kayak begitu? Apa ya? Karena nggak ada ekspektasi yang terlalu gimana-gimana sih sebenarnya. Jadi waktu memikirkan masuk waktu SPMB namanya ya, SPMB. Jadi nggak kepikir harus masuk situ gitu. Nggak kepikir harus nggak masuk situ, ya udahlah masuk swasta gitu. Sebenarnya kan nggak terlalu pusing gitu sebenarnya. Udah ospek juga di swasta gitu. Terus masuk ya udah pindah aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ekspektasi apa-apa. Aku juga waktu itu ngambil IPC. Mungkin masih ada nggak sih IPC zaman sekarang? Jadi ngambil SPMB itu IPA sama IPS. Jadi ikut aja semua tesnya gitu. Yang mana yang masuk ya ambil aja gitu. Jadi benar-benar nggak ada ekspektasi apa-apa. Jadi kalau gagal sampai sekarang masih ada malah. Oh, masih ada ya. Jadi kalau nggak dapat pun ya udah, nggak apa-apa gitu sebenarnya. Jadi nggak ada kepikiran harus banget dapat gitu. Jadi istilahnya lanjutkan saja, jalanin aja gitu ya. Dan ternyata memang gabungan dari skill, gabungan dari keinginan, karakter, dan juga ada keberuntungan juga di situ ya. Karena gimana pun kita bisa dapat sesuatu kan pasti karena memang sudah jalan ya, kalau kata orang seperti itu ya. Memang sudah jalannya dari atas ya seperti itu. Oke. Nah, begitu S1 engineering diambil nih, sukses nih ceritanya Cici. Kemudian kok bisa-bisanya gitu ya ngambil lanjut ke S2 yang agak jauh gitu dari S1-nya. Kalau S1-nya ini kan engineering, tapi kenapa di S2 kok bisnis ya? Malahan ke bisnis dan sekarang malah di marketplace ya. Padahal mungkin kalau dia dari S1-nya, jauh banget, nggak kepikiran gitu. Gimana Ci? Mungkin boleh sharing-sharing sedikit. Aku nggak suka sekolah orangnya, sebenarnya nggak suka sekolah. Jadi waktu ngambil MBA pun sebenarnya ada keengganan sebenarnya. Jadi MBA-nya kan dibayar kantor sebenarnya, Bro Ananta. Jadi disuruh sekolah lagi sama Pak Hermawan waktu itu. Terus aku bilang ke Pak Hermawan, Pak, saya orangnya nggak suka sekolah, Pak. Saya kerja aja lah, Pak, gitu. Saya nggak suka sekolah orangnya gitu. Mungkin bisa tawarin yang lain aja gitu. Karena waktu itu kepikiran ngapain sekolah lagi sih sebenarnya gitu. Males sekolah lagi aja. Tapi karena udahlah ikutanlah sekolah gitu ya. Emang dibayarin juga, jadi ya udahlah jalanin aja. Ya udahlah, oke Pak, ya berangkat gitu. Nggak ada mesti gimana, dimintanya apa ya jalan aja. Karena ternyata aku lihat ya, dengan kita nggak punya ekspektasi yang terlalu berlebihan, nggak menolak di awal, tidak terlalu kehore-horean heboh di awal, itu jadi menjalaninya ya cukup dinikmati gitu, cukup menyenangkan ternyata gitu. Waktu masuk Makplus pun juga aku nggak kepikir mau masuk Makplus sebenarnya. Waktu lulus kuliah, secepat-cepatnya apply, aplikasi ya, interview lamaran, itu lamaran kerja. Alasan waktu itu memilih Makplus karena yang paling gampang aja aksesnya sebenarnya. Dan yang dari sekian banyak yang manggil, kayaknya paling pas aja gitu. Terus ditawarin, oke, kita interview segala macamnya, ditawarin offering segala macam, kamu mau gaji berapa? Aku bilang ya antara A dan B lah. Terus dikasih ya A setengah gitu. Ya udah oke, jalanin aja dulu. Nggak nego sama sekali. Pokoknya benar-benar melihat sesuatu itu di depan mata, ambil dulu saja.
tidak terlalu banyak berekspektasi, tidak terlalu banyak penyesalan gitu jadinya. Kalau aku lihatnya seperti itu ya, dan itu sebenarnya adalah kalau aku lihat timku aja, itu kelemahan generasi sekarang sebenarnya. Terlalu banyak dipikirin, terlalu banyak ekspektasi, nggak dikejar-kejain, terkadang gitu. Jadinya ya nggak dapat juga gitu. Padahal banyak sekali di depan mata kesempatan yang sebenarnya tinggal pilih aja. Jadi kelamaan gitu. Aku pikirnya begitu. Oke, waduh, ini pengalaman yang mungkin gak semua orang punya ya, Ci ya. Dan ini kebanyakan zaman sekarang memang jangankan zaman sekarang ya, Ci. Zaman dulu aja waktu saya angkatan 2002 di UPH, itu aja kita mikir-mikir, nanti kedepannya akan gimana ya, ya kan? Tapi ternyata memang perubahan dunia begitu cepat, dan waktu itu akhirnya ketahuan semua ya kan, apapun yang kita ambil waktu itu kayaknya seolah-olah kayak nggak ada artinya gitu loh dalam kerjaan sekarang gitu kan. Saya juga selama ini jadi kepala sekolah, yaitu lucu juga sih, sarjana ekonomi tapi kepala sekolah ya kan. Nah itu juga waktu itu kan saya juga pikir ya udahlah kalau emang udah kerjaan jalanin aja ya kan gitu ya. Jadi memang mungkin ada sesuatu yang bagus juga ya yang bisa kita ajarkan kepada kaula muda sekarang, bahwa jangan terlalu banyak mikir begitu kan ya. Kita harus udah jalanin aja apa yang ada, karena kesempatan yang ada di depan mata ini mungkin memang sudah yang terbaik buat kita. Mungkin begitu, Ci ya? Karena kita yang akan bikin itu terbaik atau enggak sih sebenarnya. Tergantung kita. Oke, baiklah. Tergantung kita. Jadi kalau kita jalanin terus, itu akan jadi yang terbaik. Apalagi dengan modal integritas, kejujuran, kemudian kita punya modal disiplin dan sebagainya, itu akan lebih bagus lagi ya, menjadi yang terbaik buat kita. Begitu ya. Betul. Nah, kalau dari yang Cici punya pengalaman kan, selama ini kan juga jadi mentor dan dosen nih ya, dipercaya sebagai mentor dan dosen. Walaupun saya pasti tahu jawabannya pasti itu kepaksa lagi dan sebagainya, atau ikutin aja. Cuman dari penemuan Cici nih selama ini ya, ada nggak sih, tadi Cici udah sempat nyebut kelemahan generasi muda zaman sekarang, terlalu banyak mikir. Mungkin ada nggak sih yang bisa mereka perbaiki untuk mencapai kesuksesan nanti? Sebenarnya. Aduh, ini mendalam banget ya pertanyaannya gitu. Dan ini juga relatif karena untuk aku gitu ya. Audiens kita ini anak-anak muda juga ya, yang lagi mencari. Iya. Gini, kalau aku merasa ya, orang kan selalu mikir proses itu penting. Sering bilang proses itu yang paling penting. Kalau aku merasa result paling penting. Proses itu nggak penting sebenarnya. Proses itu nggak penting. Tapi apakah jadi tidak menikmati? Tidak. Jadi gini, kalau aku prinsipnya ya, aku result oriented orangnya, bukan proses oriented. Tapi aku merasa proses itu adalah result yang kecil-kecil. Jadi jangan terlalu bikin result itu terlalu jauh, jangan terlalu besar gitu ya. Jadi melihatlah kita itu ketika melakukan sesuatu, bikinlah selebrasi kecil gitu. Jadi result yang kecil yang kita rasa bisa memotivasi kita. Karena kalau misalnya kejauhan ngelihatnya, dan anak muda sekarang kan selalu merasa saya mau enjoy gitu ya, pekerjaan, hidup gitu ya, harus work-life balance segala macam. Padahal itu sendiri sebenarnya adalah result kecil. Jadi aku merasa harus result oriented, bukan proses. Mau gimana pun prosesnya terserah. Yang penting resultnya apa gitu. Jadi itu yang aku rasa menjadi puas gitu. Kepuasan diri itu tidak kejauhan. Rasa puas diri itu dekat gitu. Itu yang kita rasa mau bahagia ya, kita harus puas gitu. Kalau puasnya kelamaan, nanti jadinya depresi gitu. Jadi harus dikecil-kecilin gitu. Jadi itu bisa motivasi diri kita. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang masih kuliah, lagi cari kerja gitu, overthinking boleh, tapi jangan sering-sering. Kita mikir jangka panjang boleh gitu ya, mau jadi apa suatu hari, tapi boleh dipecah sedikit, milestone-nya itu dipecah-pecah, sehingga kita tahu nih result apa gitu, pencapaian apa yang kita mau dapat. Itu sih sebenarnya, jadi nggak terlalu sedih gitu kalau nggak dapat, selalu ada yang dapat dihasilkan gitu. Jadi itu yang namanya mungkin enjoy every moment. Iya, every moment, result mau positif mau negatif semuanya result juga gitu ya. Jadi bisa dapat pembelajaran dari situ. Karena belajar terus pasti harusnya, yang penting itu belajar terus pasti. Betul. Dunia berubah dengan cepatnya ya. Betul. Saya yakin Cinova juga pasti
tahu begitu dunia marketing berubah dengan cepatnya. Ya, Dulu waktu betul. tahun 2002 mungkin kita belajarnya apa, nanti sekarang ini apalagi sekarang udah zaman COVID ya, di mana marketing itu kayaknya udah gak kayak zaman dulu lagi ya. Kalau saya Banget. pakai praktek marketingin pakai teori saya zaman dulu, itu kayaknya nggak kena gitu. Apalagi sekarang ya kita tahu ada revolusi digital ya, revolusi Betul. teknologi. Mhm, mhm. Tokopedia, kemudian ada Gojek, itu kan marketingnya pasti berbeda lagi dibanding zaman Betul. dulu ketika orang masih door to door, begitu kan Setuju ya. banget. Mhm. Wah, luar biasa. Jadi di sini kita dapat lagi nih teman-teman bahwa dunia itu selalu berubah ya, sehingga Mhm. kita harus setting Mhm. result kita jangan terlalu tinggi, tapi kita setting result kita yang kecil-kecil, tapi berkelanjutan, begitu ya, continue ya. Jadi Betul. setelah A, B, setelah B, C, setelah C, D, nanti E, Mhm. dan seterusnya Mhm. kita nggak akan sadar tiba-tiba sampai Z. Tapi kadang-kadang kita Betul. ini sebagai anak-anak muda ya, mungkin saya juga pernah ngalamin. Saya pernah berpikir gitu, wah saya pengen bikin sekolah gitu kan. Dulu saya Iya. berpikir begitu. Mhm. Cuman begitu saya jalanin ya udahlah, ngajar juga enak ya kan, dicintai sama Mhm. murid pun itu suatu prestasi. Kemudian akhirnya saya Mhm. naik ke jenjang yang lebih tinggi, itu pun suatu Ya. prestasi. Lama-lama saya jadi belajar punya modal untuk bikin sekolah suatu ketika nanti kan gitu. Mhm. Mhm. Which is kita nggak dapat, makanya kita nggak sadari kalau anak-anak zaman sekarang atau mungkin kita pendidikan mungkin nggak seperti itu ya Ci ya. Maksudnya Betul. mungkin anak-anak ini nggak salah juga. Kenapa? Karena mereka dididik dari keluarga seperti itu. Nah, Cici ada komentar nggak mengenai pendidikan dalam keluarga membentuk karakter atau pola berpikir seperti ini? Pendidikan dalam keluarga itu penting sekali. Penting sekali. Jadi apa namanya, tidak bisa lepas ya. Apalagi kita kan sehari-hari paling banyak waktu itu bersama keluarga gitu. Betul. Dan apa ya, pokoknya intinya sih aku rasa ya, yang aku merasa beruntung sama sama apa namanya keluargaku, mama papaku, orang tua aku adalah orang yang nggak maksa. Jadi nggak maksa harus pintar, nggak maksa harus apa gitu, dibebasin aja. Itu yang menurutku membantu membentuk apa ya, aku memutuskan sendiri lebih berani ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang harus dilakukan gitu. Jadi memutuskan lebih berani karena tanggung jawab di diri sendiri gitu, bukan di orang tua. Kan orang tua nggak nyuruh, terserah mau ini ya silakan, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Itu sih mungkin yang aku rasa cukup beruntungnya. Kalau dipikir lagi itu bukannya orang tua nggak peduli gitu, tapi ya aku rasa itu jadi salah satu blessing gitu buat aku pribadi, seperti itu. Benar, Ci. Saya setuju sekali. Karena kebanyakan kalau seandainya kita ditekan-tekan atau diatur-atur dari kecil itu, cenderungnya begini nggak, Ci? Yang saya temuin ya, anak-anak ini yang diatur-atur begitu jadi nggak bisa punya kemampuan untuk memutuskan sendiri apapun. Jadi mereka itu selalu tergantung sama orang, tergantung sama lingkungan. Tapi dirinya dia sendiri kayak semacam kurang inovasi karena terlalu digantung. Misalnya contoh, untuk keputusan dia aja harus ngandelin orang tua misalnya. Untuk keputusan dia itu harus rembuk-rembuk dulu orang tua. Bukan berarti kita menisbikan peran orang tua ya, cuman Betul. orang tua memang bagus untuk sebagai pelindung dalam keluarga. Cuman untuk keputusan-keputusan penting, mungkin memang orang tua juga seharusnya ya idealnya itu memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani. Begitu ya. Dengan Setuju segala banget. resiko dan plus Iya. minusnya gitu ya. Mm-mm. Nah, ini juga bagus juga nih karena mungkin banyak sekali teman-teman kita yang nanti akan menonton wawancara kita nih, Ci. Itu Mm-mm. keluarga muda yang mereka mungkin nggak tahu ya gimana nih cara didik anak. Nah, ini jadi contoh Cici aja nih udah bisa memberikan gambaran buat mereka bahwa ya kalau saya menjadi pendidik anak itu harusnya begini loh ya kan, tidak memaksa, tidak apa, tapi memberikan kebebasan gitu ya. Luar biasa nih Cici nih punya pengalaman, menurut saya ini sempurna sih menurut saya ya. Cia sama Pak itu ini salah satu contoh dari didikan yang sempurna menurut saya pribadi. Tapi orang-orang kan bisa pemahamannya beda-beda ya. Oke. Nah, kalau yang saya lihat juga nih Ci di dalam CV Cici ini kan, Cici selama ini sudah menjadi orang yang cukup berpengaruh lah ya di marketplace ini kan, dan juga S1-nya engineering, dan kelihatannya Cici juga
jauh di industri sebenarnya untuk marketing, tapi marketing industri begitu kan. Namanya kalau orang Jepang itu selalu bilang ada namanya konsep ikigai, ya kan? Ikigai ini apa yang kita cintai, apa yang kita butuhin, dan apakah itu bisa sesuai gak dengan apa yang kita bagusnya di situ, tapi juga kita dibayar. Dibayarnya pun bukan sekedar pembayaran yang UMR, tapi lebih tinggi lagi. Karena minat kita, niat kita, kebiasaan kita, keahlian kita dibayar. Kalau yang saya lihat Cici Nova sudah sampai ke tahap itu nih. Dan nggak semua orang loh, Ci, bisa punya kesempatan untuk sampai ke tahap itu sebenarnya ya. Nah, bagaimana sih, mungkin Cici bisa cerita, bagaimana sih akhirnya bisa sampai ke tahap ikigai itu? Ini sih mungkin kalau dibilang, ini kan setiap orang relatif, jadi ikigai versinya tiap orang itu relatif. Dan betul. Dan kalau ikigai sendiri kan apa yang kita sukai ya, apa yang kita cintai, apa yang kita bagus butuhkan, gitu, dan apa yang butuhkan, dan apa yang kita skillnya kita cocok atau enggak, bisa dibayar juga. Aku merasa sejak aku kerja hari pertama pun aku udah merasa aku cukup. Aku merasa cukup. Artinya perasaan seperti itu, state seperti itu dimulai dari awal. Jadi aku merasa aku suka nggak kerjaannya gitu, suka. Aku kebutuhanku terpenuhi nggak, terpenuhi gitu. Dan dibayar akan itu, aku merasa iya gitu. Jadi dari awal masuk sudah seperti itu gitu. Dan ikigai itu nggak bisa, kalau menurutku ya, nggak bisa dicapai di satu titik tertentu gitu. Jadi artinya kita ikigainya di sana gitu, di seberang sana. Kita tuh sekarang belum, tidak gitu. Jadi kita harus bikin ikigai itu misalnya versi beta dulu gitu, sebelum versi 1.0-nya gitu ya, istilah katanya. Jadi nggak bisa nanti suatu saat langsung 1.0 gitu. Wah, itu terlalu kejauhan gitu. Jadi baik lagi, ikigai itu bisalah sedikit demi sedikit kita cari gitu. Dan kan nggak perlu langsung semua sebenarnya. Dan ikigai ini kan sebenarnya agak ngaruh ke passion sebenarnya. Aku mau meluruskan sih sebenarnya passion itu apa sih sebenarnya, yang jangan sampai salah kaprah. Orang selalu bilang passion itu adalah sesuatu yang kita sukai gitu ya, sesuatu yang kita sukai, kita interestnya di sana gitu. Padahal sebenarnya kita harus hati-hati dengan kata-kata passion sebenarnya. Kata passion tuh maknanya itu dalam sekali, dan itu anak muda tuh harus temukan. Bukan yang kamu cintai sebenarnya. Sesuatu yang kamu cintai itu bukan passion. Sesuatu yang kamu cintai itu, jadi bukan berhenti sampai yang kamu cintai, tapi kalau kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan, ketika kamu mencintai sesuatu itu, menderita karena yang kamu cintai itu, nah itu berpassion. Jadi berkorban tidak, kalau misalnya kamu cintai itu banyak hambatannya, yang kamu suka itu banyak yang gak suka gitu. Kalau kamu masih rela gitu dan tetap melakukannya, walaupun itu disikat orang lah, di segala macam gitu ya, itu baru passion. Kalau kamu cuma ngomong, saya menyukai pekerjaan saya segala macam, bukan passion gitu. Yang disebut passion adalah kalau kamu suka itu, tapi banyak halangannya dan tidak mengurangi rasa suka kamu gitu ya, itu baru passion. Jangan overrate gitu. Jangan dibikin overrate sebenarnya si passion itu. Anak muda sekarang yang penting kalau saya suka ini, itu passion saya. Padahal belum terbukti, harus coba dulu. Masih suka nggak kalau misalnya bayarannya kecil? Masih suka nggak kalau kamu nggak mampu sebenarnya ngerjainnya gitu? Masih suka nggak kalau kamu ternyata ikigainya nggak dapet gitu? Itu masih bisa nggak menemukan ikigai dari kesulitan itu? Itu sebenarnya baru passion gitu. Oke, thank you nih Ci. Jadi kita dikoreksi ya selama kita banyak dari kita berpikir bahwa yang namanya bukan, tepatnya kalau saya bisa kasih gambaran seperti ini. Bisa nggak kita melakukan sesuatu, kamu rela apapun yang terjadi, kamu tetap lakukan itu dan tanpa dibayar. Kalau seandainya betul, kamu mau melakukan itu berarti tanpa dibayar, gitu ya, tidak dipuji orang nggak menghargai gitu ya, masih tetap mau melakukan.
Dan itu yang udah Cici temukan selama ini ya. Mungkin boleh berbagi Ci pengalamannya setelah mencapai ikigai yang benar-benar ikigai gitu ya. Apa sih perasaan Cici? Ada gak sih rasa ingin lebih gitu? Atau ingin mencapai yang lebih tinggi? Atau mungkin ada gak sih kayak rasa bosen nih? Kayak rasa, aduh kayaknya kok jenuh ya. Ada gak sih perasaan begitu dalam kehidupan karir Cici selama ini? Mungkin boleh cerita-cerita sedikit, Ci. Sumpek tuh pasti ada. Sumpek tuh pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada gitu. Cuma kita nggak bisa nunggu orang untuk menyelamatkan kesumpekan kita gitu. Kita misalnya bosen gitu, atau kita jenuh. Terus kita berharap mungkin atasan kita memberikan satu tantangan gitu ya, supaya kita nggak bosen. Nggak bisa. Kita harus menemukan excitement-nya, enjoyment-nya gitu dari pekerjaan kita, karena nggak ada yang bisa tanggung jawab sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya versi ikigai gitu ya, justru bukan merasa, kalau versi aku ya cukup, tandanya ketika kamu merasa cukup puas gitu, berarti sudah sampai ke ikigainya gitu. Jadi bukan pengen lebih, bukan pengen bosen, tapi ketika ini kayaknya cukup gitu. Kok saya kayaknya nggak ada keinginan lagi gitu untuk lebih apa gitu ya. Tapi ketika misalnya ada tantangan dan dijalankan, oh ternyata ini bisa gitu saya gitu. Ternyata saya suka gitu. Nah itu akan berkembang ikigai. Jadi bunganya itu yang tadinya kuncup gitu ya, tapi udah ikigai di tengah gitu ya. Tapi karena ada tantangan, ada perubahan segala macam, bunganya tambah besar gitu. Tapi tetap sebenarnya senternya kan di tengah. Kita merasa puas, kita merasa cukup. State of mind itu merasa feelingnya cukup gitu. Bukan kurang terus. Kalau kurang terus, kelopaknya itu nanti bunganya gede sebelah gitu. Nggak sama rata. Itu yang mungkin perlu diperhatikan ke sana. Karena works buat aku seperti itu. Relatif ke aku ya, tapi ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain seperti apa. Ya, terima kasih, Ci. Justru karena relatif ya, bagi setiap orang kan pasti kesusahan itu relatif. Kependeritaan juga relatif, ya kan? Betul. Kemudian pencapaian itu relatif. Makanya kenapa kita sering ya melakukan wawancara seperti ini kepada berbagai macam orang. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan yang bisa mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman kita nantinya gitu kan. Nah, salah satunya dari Cinova ini gitu ya. Kalau sekarang ini kan kita lihat ya, banyak anak-anak muda yang sekarang ini kayaknya terkesan kayak hidup itu, mereka merasa hidup itu kok berat ya di zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi seperti ini, untuk sekolah aja susah. Kemudian mereka mungkin berpikir sekarang ini materi-materi pelajaran kok susah dan sebagainya ya kan. Mungkin ada juga teman-teman kita yang merasa saya ini ingin melawan stereotip begitu kan. Pokoknya ada sesuatu yang mereka tuh berjuang, tapi mereka tuh kayak semacam stres, depresi, atau mereka bilangnya depresi, padahal mungkin belum depresi ya. Nah, ada nggak sih Ci pesan-pesan buat teman-teman kita ini supaya termotivasi untuk nanti ke depannya untuk mereka bisa mencapai kesuksesan begitu? Pertanyaannya Bro Ananta nih berat-berat semua ya. Jadi maklum orangnya berat. Tapi enggak, Ci. Nanti habis itu kita ringan-ringan aja, Ci. Habis itu yang ringan-ringan aja. Oke. Berat hidupnya gitu ya, atau tantangannya berat. Kalau aku rasa ya, yang merasa harus stres, depresi gitu ya. Betul. Mungkin kita nggak bisa menghindari sih. Jadi kalau aku pikir ya, orang kan sering bilang move on dong, let it go gitu ya. Kalau aku merasa ya, betul kita ya. Kalau kita tuh mungkin kalau kita let it go itu ada penyesalan di kita, depresi itu muncul. Jadi mungkin kalau yang tepat, frasa yang tepat kalau menurut let it be gitu. Jadi biarkan gitu. Memang kalau berat ya ini berat. Kita aware kalau ini, kita sadar kalau itu berat. Jangan kita menyangkal gitu kan. Seringnya ini masalah berat. Kita perlu motivasi sama orang, enggak, ini enggak berat, semua masalah tuh enggak ada yang berat, semua masalahnya. Ya enggak begitu gitu, masalah berat. Ya ini kita harus sadari bahwa masalah ini memang
berat, sulit atau tidak? Sulit gitu. Biarkan keadaan itu, kondisi itu memang sebagaimana mestinya, ya berat ya berat. Tapi dari berat itu apa yang harus kita lakukan gitu. Bukan kita menyangkal, karena seringkali anak muda gitu ya, ini bukan anak muda sih, siapapun sebenarnya, ketika mengalami satu masalah, berusaha untuk mengkoreksi pikirannya gitu. Ini nggak berat kok, ini ringan, ringan, ringan. Apakah akan berakhir masalahnya? Ya mungkin gitu berakhir gitu, tapi ada yang nggak selesai di situ sebenarnya. Jadi ketika menghadapi satu masalah, yang pertama harus dilakukan adalah let it be dulu gitu. Jadi kita sadari bahwa masalahnya di situ. Berat atau tidak? Ya berat. Kalau memang berat ya kita tidak boleh menyangkal kalau itu berat. Ini berat gitu. Ketika kita tahu masalahnya itu selevel apa besarnya gitu, kita tahu kita harus minta tolong sama siapa. Kita tidak mengkecilkan gitu. Kita tahu ekspektasi kita seperti apa. Kalau kita punya masalah berat, ekspektasinya apakah cepat selesai? Tentu tidak gitu. Ini pasti lama selesainya. Apakah akan besar biayanya? Ya mungkin akan besar biayanya karena masalahnya berat. Jadi ketika kita sudah sadar akan keadaan itu, kita lebih realistis gitu ketika melakukan solusinya gitu. Jadi nggak ada ekspektasi yang terlalu berlebihan atau berkekurangan sebenarnya ketika ada masalah gitu. Kalau berat ya berat, ringan ya ringan gitu. Nggak boleh ringan diberat-beratkan, berat diringan-ringankan gitu sebenarnya. Itu keliru udah ya. Berat diringankan, ringan diberatkan, itu nggak sesuai pada tempatnya ya. Nggak sesuai pada tempatnya, setuju banget. Oke, nah ini bagus banget nih. Jadi kita banyak belajar ya sebenarnya dari pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol kita santai sebenarnya ya, cuma santai tapi katanya berat. Katanya berat. Oke, nah jadi buat teman-teman nih gitu ya, buat teman-teman yang merasa berat, hidup ini berat ya, mungkin banyak yang merasa pengen melarikan diri ya. Sebenarnya mungkin ucapannya bukan let it go ya, kan sebanyakan ada juga ya pemahaman bilang udah let it go aja, let it go. Nggak semua orang itu gampang untuk let it go, tapi let it be mungkin lebih tepatnya Ci ya. Jadi let it be, itulah terimalah apa adanya dulu. Setelah kita menerima, biasa nih. Ini kita belajar banyak nih dari Cinova pada malam hari ini. Sama-sama, aku juga. Buat teman-teman yang istilahnya buat teman-teman yang pengen belajar banyak, nanti ikuti channel kita ya. Nanti akan banyak sekali orang-orang yang hebat-hebat nih selain Cinova nih. Tapi ada satu hal gini Ci, yang saya juga kan praktisi marketing juga. Saya juga marketing di sekolahan juga. Nah, ini mungkin sedikit nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat soal mikirin pemahaman atau gimana, tapi mungkin dari pemahaman Cici sendiri nih atau dari penglihatan secara forecast ya. Kira-kira dunia marketing ke depannya akan seperti apa sih, Ci? Akan makin seru sebenarnya. Serunya seperti apa tuh, Ci? Serunya gini, semakin banyak hal-hal bertentangan terjadi gitu. Jadi banyak banget paradoks-paradoks akan muncul di marketing. Yang itu malah serunya di sana. Jadi nanti banyak tabrakan-tabrakan sebenarnya. Jadi kayak sekarang kita ngomongin belajar offline, belajar online. Orang senior dianggap nggak bisa teknologi, ternyata bisa teknologi. Anak muda yang gaptek akan menjadi gaptek lagi gitu. Akan ada artinya gaptek maksudnya gini, human touch itu akan jadi timbul lagi, akan happening lagi. High tech akan happening di orang tua justru. Human touch akan happening di anak muda justru. Jadi kayak terbalik-terbalik gitu. Jadi marketing ini makin lama makin, kita ngomongnya makin omni gitu. Jadi omni itu maksudnya adalah banyak paradoks-paradoks yang terjadi, dibentur-benturkan, tapi bisa jadi sesuatu gitu. Itu nanti kedepannya akan seperti itu. Teknologi apakah akan menggantikan peran manusia? Tidak. Itu akan berkolaborasi nanti, akan berintegrasi jadi satu gitu. Jadi seamless semua. Nanti marketing akan ke arah sana gitu. Kalau kita lihatnya ya, sepenglihatan akan makin omni kita sebutnya. Omni ya, luar biasa. Omni. Saya baru belajar juga nih, ada omni marketing ternyata. Jadi marketing kedepannya akan omni. Jadi semua teori yang sebenarnya kita udah pelajarin itu sebenarnya nggak ada gunanya dong, Ci? Sebenarnya. Ada, tetap ada dong. Supaya kita tahu kalau itu teorinya salah atau benar. Okay. Lebih tepatnya begitu ya. Jadi bukannya supaya kita tahu apal gitu kan. Kalau zaman sekarang kan anak-anak sekarang ini ya, terutama kita waktu zaman dulu kita disuruh ngapalin. Berapa ya kan, 4P apa segala macam, 7P dan sebagainya. Apakah itu nanti teori-teori itu
akan berubah, Ci, ke depannya? Sudah berubah. Jadi sesuai konteksnya sudah berubah. Jadi mau pakai 4P, 7P atau apapun, pada akhirnya adalah di kejadian nyatanya mana yang bisa diaplikasikan gitu. Berubah. Jadi memang sudah berubah. Jadi teori itu dibuktikan dengan adanya perubahan-perubahan ini sebenarnya. Oke. Ya. Baik. Akan banyak teori, tapi teori yang seperti apa yang bisa berlaku pada satu masyarakat seperti itu ya, Ci, ya, nanti ke depan ya. Luar Betul. biasa. Kalau di Indonesia sendiri nih, Ci, kalau mungkin marketing itu kan bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia pada saat krisis waktu itu ya. Sekarang ini kan kita lagi jadi kurang bisa untuk mencari penghasilan lebih, atau yang seharusnya penghasilan segini langsung drop dan sebagainya. Nah, peran marketing itu sebenarnya bisa nggak, Ci, untuk bisa menyelamatkan negara kita dari PPKM itu, dari krisis yang sekarang terjadi ini? Apakah marketing bisa atau tidak menyelamatkan? Sebenarnya menyelamatkan tuh pasti banyak, bukan bisa hanya nggak? Marketing. Iya. Tapi kita mau lihat apa perannya marketing di penyelamatan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya peran marketing. Betul. Jadi marketing itu kan sebenarnya penting ketika kita mau tumbuh sebenarnya marketing itu. Jadi kita nggak mau gini-gini aja, makanya kita perlu marketing gitu. Jadi apakah bagaimana cara marketing menyelamatkan ekonomi atau apapun ya? Sebenarnya gini, marketing itu kan sebenarnya kata kerja sebenarnya, Bro Ananta. Jadi marketing itu kan market dan ing gitu. Jadi sebuah aktivitas. Jadi aktivitas untuk menghadirkan kita di pasar, di customer gitu. Nah, sekarang ini yang sulit adalah menghadirkan. Jadi kegiatan marketing itu sulit sekarang karena mungkin banyak kekurangan budget, misalnya nggak punya bahan buat produksi dan segala macam. Jadi kesulitan semua. Nah, ketika kita melakukan kegiatan marketing, salah satu yang paling penting adalah diferensiasi sebenarnya. Jadi ketika diferensiasi. Jadi sebenarnya rohnya marketing itulah diferensiasi. Kenapa diferensiasi? Karena diferensiasi membuat kita jadi tumbuh. Setidaknya orang jadi melihat kita dengan lain. Kalau kita melihat sesuatu dengan lain, orang berbeda pasti akan tertarik gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang, mendingan jadi sedikit lebih beda dibandingkan sedikit lebih baik gitu. Jadi beda itu lebih menyenangkan gitu dibandingkan jadi lebih baik sebenarnya. Jadi be the best tuh udah nggak zamannya lagi sekarang gitu. Be different itu walaupun sudah lama sih, tapi itu masih relevan. Jadi ketika misalnya kita punya bisnis kita lagi nggak oke nih gitu ya, kita harus pikirkan apa ya yang kira-kira menarik orang untuk beli kita gitu, untuk pakai kita gitu. Dan mendingan jadi beda. Kenapa jadi beda? Supaya orang perhatian sama kita. Di saat semua seperti ini, kita harus jadi beda gitu. Apapun sebenarnya. Misalnya kalau kita lihat, kenapa tiba-tiba banyak brand yang tadinya jualan sesuatu, jadi jualan yang lain gitu. Yang tadinya nggak kolaborasi, jadi kolaborasi. Jadi orang menarik perhatian gitu. Ketika menarik perhatian, akan timbul gitu rasa ingin tahu. Ketika timbul rasa ingin tahu, cari informasi. Ini ada prinsipnya juga nih, ketika kita mencari tahu sesuatu dan kita jadi lebih ngerti tentang sesuatu, kita kecenderungan akan meyakini dan kita akan membeli dan mau bayar lebih mahal. Contohnya begini, Bro Ananta suka kopi nggak? Saya suka kopi. Mengikuti nggak misalnya kayak kopi, oh ini kopi dari Toraja, kopi ada Arabica, ada Robusta, segala macam gitu. Atau mungkin cuma tahu aja beda-beda kopinya, tapi saya nggak ngikutin banget sih, karena bagi saya semua kopi yang masuk ke mulut saya itu sama aja. Berarti kalau misalnya dianggap sama saja, rasa ingin bayar lebih mahal itu tidak muncul. Betul sekali. Saya akan mencoba untuk mencari kopi yang lebih murah, tapi yang enak. Lebih murah aja. Begitu. Bro Nanta boleh tahu nggak yang paling hobinya apa? Hobi maksudnya secara global ya, kehidupan saya. Barang apa, produk apa yang Bro Ananta tuh paling suka cari tahu gitu?
Wah, ini susah juga nih pertanyaan dari Cinova nih. Karena saya sendiri nggak terlalu ke barang-barang ya, tapi saya lebih ke makanan sih. Makanan pun lebih ke Oke. arah kayak makanan-makanan rakyat yang saya tahu gitu. Yang namanya Hmm. warteg ini rasanya bagaimana, saya ikutin. Mm-mm. Nanti ada Mm-mm. warteg baru di mana, nanti Mm-mm. rasanya apa, nanti variannya apa aja, itu yang saya ikutin. Mhm, mhm. Dan kita punya kecenderungan sebenarnya ketika kita mencari tahu sesuatu dan kita tahu cerita di baliknya, itu akan orang lebih lebih mau bayar lebih mahal dan mau bayar kita lebih apa mau bayar lebih mahal dan juga pengen coba sebenarnya. Kayak misalnya kalau kopi ini kalau misalnya aku ngeliat aku sendiri misalnya ya, kalau kopi misalnya kalau misalnya karena aku makin tahu sesuatu produk, aku mau bayar lebih mahal. Tapi kalau misalnya aku nggak tahu, aku nggak mau bayar lebih mahal gitu. Kayak misalnya wine itu aku nggak Oke, mau tahu supaya aku nggak bayar lebih mahal. Misal. oke. Jadi jadilah seperti itu di saat seperti ini. Jangan diskon, kalau bisa diskon agak susah juga cash flow-nya nanti terganggu gitu. Jadi mending cari yang beda supaya orang mau bayar lebih mahal barang kita. Oke, wah ini menarik nih kalau kita bicara be different ya. Be different, Be different, not be the best ya. Nah ini sesuatu not be the juga best. paradigma yang baru. Karena selama ini orang-orang berusaha untuk menjadi yang paling, dia pengen menjadi yang lebih baik di antara pelamar-pelamar yang lain. Nah, dia bisa Hmm. nggak? Ada nggak? Mungkin bisa ada, Cici bisa kasih masukan, gimana dia bisa be different dan pasti dia akan diterima di satu perusahaan itu. Mhm, mhm. Jadi ketika kita melamar kerja misalnya, kita tahu misalnya ini mereka fungsinya apa gitu ya. Jadi jangan dibahas lagi fungsinya, seberapa bagus kamu di fungsinya gitu. Tapi kamu harus tambahkan perbedaan lain yang memperkaya fungsi itu gitu. Misalnya kalau misalnya kita eh, adalah orang IT misalnya, orang IT gitu ya. Terus kita ngelamar kerja di bidang marketing. Kita bilang kita ngerti marketing, tapi kita akan highlight bagaimana IT kita membuat kita tuh beda dibandingkan pelamar-pelamar yang lain gitu. Itu yang harusnya dijadikan yang beda gitu. Karena kalau misalnya kita bilang kita ngerti marketing, kita ngerti ini ya iya itu harus dibuktikan gitu. Tapi yang bikin beda itu bagaimana kita IT misalnya memperkaya gitu. Jadi kalau misalnya 5 plus pun akan menarik kalau dia beda. Jadi kita dapat banyak orang gitu ya, banyak konsultan-konsultan yang bukan dari bidang ekonomi sebenarnya. Ada yang ilmu kehutanan, ada yang ilmu pesawat gitu, ada yang sastra gitu. Justru itu akan memperkaya pola pikir supaya kita bisa menemukan solusi dari berbagai macam apa namanya pemikiran gitu. Jadi beda itu akan lebih menarik setidaknya masuk ke ronde kedua interview berikutnya kalau jadi beda. Jadi udah pasti menarik gitu ya, menarik bagi atasan ya. Bagi HRD lebih menarik karena dia punya sesuatu yang ditawarkan yang berbeda daripada hanya menjadi yang Betul, terbaik. betul, Gitu betul. ya. Luar Karakternya biasa. berbeda gitu. Ini paradigma baru, Ci. Unik. Dan ini sangat unik sekali. Dan ini sangat berguna sekali ya buat teman-teman kita, terutama. Jadi mereka itu harus menjadi sesuatu yang berbeda, begitu ya. Jadi mereka bisanya lebihnya apa, begitu ya. Dia spesialisasi kan, semuanya harus spesialisasi, ini fokus kata orang kan. Apa dulu ya? Jadi istilahnya kalau mau ini, mau itu gitu kan. Tapi sekarang harus diperbanyak kemampuan kita harus diperluas, kemudian mungkin peran kita, pengalaman kita harus ditingkatkan juga begitu ya. Betul, luar biasa. betul. Oke, nah ini Ci, terakhir Ci. Ya ini pertanyaannya nggak terlalu susah nih ya kan. Mungkin gini Ci ya, saya dulu waktu dulu saya pernah ngajar marketing juga sih. Cuman saya waktu itu ngajar marketing itu lebih banyak ke teori ya. Cuman di situ ada satu hal yang saya lakukan kepada anak-anak saya waktu itu. Saya bilang begini sama mereka, coba kamu jual diri kamu. Maksudnya bukan jual diri, tapi bagaimana kamu bisa menjual diri. Kemudian mereka bertanya gitu, Sir, kalau kita jual diri, berarti kita naikin harga kita dong di depan mereka, di depan orang-orang yang beli gitu kan, dan kemudian pemahaman jadi beda. Nah disitulah ada muncul yang namanya perbedaan antara marketing dan selling ya kan. Nah ini banyak teman-teman kita nih yang masih belum ngerti nih Ci, apa sih perbedaan antara marketing dan selling dan bagaimana mereka harus kelihatan berkualitas di antara orang-orang lain misalnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ci. Ya. Kalau sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari rootnya gitu ya,
ini banyak versi sebenarnya. Jadi nggak ada yang bisa bilang yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Kalau misalnya kita compare, marketing kan market gitu ya. Jadi kita melakukan terhadap market gitu. Kalau selling kan kita sell-nya gitu. Sell-nya atau market. Jadi sebenarnya kalau selling itu lebih ke offering. Sebenarnya kalau menurutku ya, selling itu lebih ke offering. Apa yang dijual? Value-nya apa yang dijual? Jadi value-nya apa? Bukan barangnya, tapi offering itu kan sebenarnya dua hal. Harga sama produk gitu, price dan produk gitu. Jadi value-nya apa sebenarnya? Apa yang orang beli, value-nya apa? Tapi kalau marketing lebih ke arah marketnya. Jadi marketnya itu seperti apa? Bagaimana kita melihat pola market itu berbeda gitu, segmentasinya, bagaimana kita supaya bisa diterima gitu ya. Nah, jadi memang kalau aku merasanya selling itu bagian dari marketing. Ketika kita bisa selling ya menjadi praktek untuk marketingnya gitu. Jadi yang satu memang lebih ke arah strateginya, selling lebih ke arah taktiknya sebenarnya. Taktik tidak bisa tanpa strategi juga tidak bisa tanpa taktiknya gitu. Oke, jadi dua-duanya itu saling berkaitan ya, Ci ya. Betul, Jadi betul. kita bisa ajak teman-teman kita mungkin yang tadi itu ya, saya tangkapnya satu hal. Tadi yang dari semua yang kita sharing pada sore hari ini, yang pertama itu kita don't be the best, but be different. Ya, itu mungkin berguna sekali untuk teman-teman kita nantinya ya. Be different, not be the best. Yang pertama. Yang kedua, kita ini ambil semua kesempatan yang kita bisa ambil pada saat itu, jangan terlalu banyak mikir. Itu yang kedua, poin kedua yang saya dapetin. Yang ketiga adalah poinnya, kita jangan terlalu bermimpi terlalu jauh, tapi kita ciptakan mimpi-mimpi kecil-kecil, sehingga mimpi-mimpi kecil-kecil ini akan sebagai walk the process, begitu ya Ci ya. Jadi itu yang 3 hal yang kita bisa dapat teman-teman dari sharing kita. Dan ingat, di sini kan banyak teman-teman juga nanti mungkin yang akan melamar kerja dan sebagainya. Tambahkan, ya kalau bisa tambahkan pengalaman kalian, tambahkan apapun yang kalian punya. Misalnya contoh ketika nanti bikin CV ya nanti ya Ci ya, mungkin bisa ditambahin ya, yang misalnya contoh dia mau bikin CV untuk jadi guru misalnya. Mungkin bisa ditambahin dia kemampuan bikin modul PowerPoint atau mungkin kemampuan untuk jadi YouTuber, itu mungkin bisa ditambahin juga ya Ci ya. Jadi ini namanya diferensiasi begitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi mau cari kerja, nggak usah khawatir, coba perbanyak lagi ilmunya, perbanyak lagi wawasannya, perbanyak lagi sesuatu kualitas yang kalian punya, kemudian kalian nanti bisa tawarkan itu kepada orang-orang yang mungkin nanti akan mempekerjakan kalian begitu ya. Dan mungkin sedikit tips nih Ci, sedikit tips nih. Banyak orang nih ya, kalau orang bilang orang mau kerja itu katanya nih, kalau ditanya gaji berapa gitu ya, di sini saya gak akan nanya gaji Cici, yakin deh itu pasti udah tinggi banget, ya kan? Tapi di sini kadang-kadang orang itu akhirnya jadi di-expel gitu ya, dibuang sama perusahaan, gak diterima karena salah ketika dia ditanya kamu mau gaji berapa, kemudian dia bilang X gajinya. Nah kemudian perusahaan jadi mikir-mikir, bener gak ya? Nanti saya pekerjakan gak ya? Kan jadi beban nih buat saya. Nah, itu kan ada kaitan dengan marketing, memarketingkan diri kita juga kan. Nah, mungkin sedikit tips nih Ci, 4 menit. Gimana sih Ci tips buat sukses untuk melamar kerjaan kalau ditanya seperti itu kaitannya dengan marketing? Oke. Ini kan kita lamar kerja. Tipsnya buat ini ya, bukan nego gaji sih. Gimana kalau ditanya, kalau saya tanya gajinya mau berapa? Gitu. Yang pertama harus dilakukan adalah kita riset dulu. Kita tahu dong gaji di situ seperti apa gitu, kurang lebihnya ya. Jadi sekitaran berapa lah. Nah terus yang kamu lakukan adalah kuranginlah dari ekspektasi, dari yang kenyataannya. Jadi misal gajinya misalnya A sampai B gitu. Misalnya jangan sampai B lah, misalnya kita ngomongin angka aja ya, misalnya kita tahu gajinya misalnya 4 sampai 5 misalnya, gajinya 4 sampai 5. Nah, kamu kuranglah kita 20-30%, bilang saya 3 sampai 4. Itu tipsnya. Jadi kurangin dari range-nya sebenarnya. Apakah nanti akan digaji 3 sampai 4? Enggak, pasti akan digaji 4 sampai 5, tapi setidaknya kita sudah berniat, berkomitmen di sana gitu. Jadi bukan gaji lah, kita tahu kita masih baru kok gitu. Dan itu akan membantu kita untuk ekspektasi gitu.
perusahaan pasti akan punya standar. Nggak mungkin digajinya 3 juta gitu loh, istilah katanya ya. Pasti akan ada 4 sampai 5. Tapi kita kurangin. Jadi ketika ditanya gajinya berapa, riset dulu, terus kita kurangin lah. Kurang lebih 20-30% dari kenyataannya untuk ekspektasi gaji. Itu tipsnya mungkin. Biar lebih menarik gitu. Kita emang nyari belajar gitu. Bukan nyari kerja, dapat duitnya aja gitu. Menarik ya Ci ya. Jadi sebenarnya kalau perusahaan, kalau sekarang saya lihat memang trennya itu mencari yang bisa dibayar lebih murah. Jadi kalau kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita enggak terlalu mencari ke sana, tapi kita bisa memberikan lebih kepada mereka, itu akan menjadi pertimbangan buat mereka. Ya. Iya. Oke. Terima kasih Ci. Kita udah hampir penghujung acara. Dan demikian dari Ci Yosanova Savitri. Semoga teman-teman semuanya, kita semua bisa selalu mendapatkan manfaat ya. Dari tadi kayaknya daging melulu nih isinya nih. Banyak berat ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau pelajarin lagi dari Ci Yosanova, mungkin nanti bisa kontaknya nanti bisa diberikan juga ya, gitu ya, kontak-kontak untuk ya official. Jadi istilahnya kalau orang-orang mau nanya dan sebagainya mungkin bisa juga gitu. Dan tujuan kita memang rencananya begini Ci, tujuan kita bikin channel ini adalah kita ingin membantu teman-teman kita untuk mencari pekerjaan yang lagi susah mencari pekerjaan, dan kita ingin memperbaiki karakter mereka karena banyak sekali anak-anak muda sekarang yang karakternya mungkin kurang matang ya, sehingga kita ingin mematangkan juga. Semoga dengan apa yang matangkan semua karakter mereka dan bisa memberikan tips-tipsnya, bisa menjadikan mereka bisa mendapatkan pekerjaan lebih banyak. Oke, terima kasih Ci. Selamat sore. Terima kasih. Dan Selamat sore. Tuhan memberkati semuanya. Dadah. Selamat sore. Selamat sore semua. Stay Dadah. safe.